sebelum di pembahasan komisi akan disampaikan dulu pengarahan oleh pengarah maupun Bapak tim pengarah kepada pasukannya komisi 1. Setelah itu nanti rapat akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Bapak Hakim pengarah. Setelah itu nanti akan disampaikan paparan oleh Bapak narasumber dan terakhir lagi kita sama-sama menanggapi dan membahas dari apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang nantinya akan menjadi hasil dari rapat komisi 1 ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu berbeda waktu selanjutnya kami rapat Komisi 1 pembahasan BPSDM hadir di ballroom kan bisa lebih cepat. Assalamualaikum, saya Mutia Farida, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah DKI Jakarta. Rakor ini sungguh sangat luar biasa karena dari hasil rakor ini kita diberikan pemahaman tentang bagaimana merencanakan pelatihan di kantor wilayah itu. Kebutuhan pelatihannya seperti apa sehingga bisa diakomodir oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM yang harapannya adalah bisa merencanakan pelatihan itu dengan membuat roadmap. Nah, pada kesempatan rakor kali ini saya ada di Komisi 1. Komisi 1 adalah berkaitan dengan capaian kinerja BPSDM tahun 2023 dan rencana kerja BPSDM untuk tahun 2024. Di Komisi 1 ini menerima masukan-masukan atau kita berdiskusi berkaitan dengan rencana pelatihan-pelatihan di tahun 2024 ataupun di tahun berikutnya. Ada beberapa masukan yang diakomodir oleh BPSDM dari hasil diskusi Komisi 1 yang pelatihan-pelatihan ini sangat dibutuhkan di jajaran kantor wilayah, terutama adalah pelatihan-pelatihan yang harus diperoleh sesuai dengan kebutuhan di UPT. Karena ini adalah untuk dalam rangka mendukung organisasi kita, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu ini adalah salah satu dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Pendapat Ibu terkait dengan dilaksanakan kegiatan rakor itu? Rakor ini memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran kantor wilayah beserta unit eselon 1 untuk bagaimana merencanakan pelatihan sehingga BPSDM ini dapat menyusun roadmap pelatihan di beberapa tahun yang akan datang, karena kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di jajaran Kementerian Hukum dan HAM ini sangat berarti, sangat dibutuhkan mengingat kondisi tuntutan masyarakat untuk layanan-layanan yang diberikan di 11 unit eselon 1. Oleh karena itu rakor ini yang melibatkan seluruh unit eselon 1 maupun kantor wilayah itu mengakomodir
dapat mengakomodir harapan-harapan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing kantor wilayah. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Kami Komisi 2 telah menyelesaikan draft rencana aksi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2024. Salam pembaruan. Kami masih. Salam pembaruan. Kami masih. Salam pembaruan. Kami masih. BPSDM. Hadir pelajar Rangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami Komisi 2 telah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab sepanjang sore dan malam hari ini, dan telah menghasilkan beberapa hal yang penting tentu terkait dengan acara kita rakor tentang BPSDM Hukum dan HAM. Mudah-mudahan dari beberapa hal yang menjadi konsep dari hasil ini, di mana tadi kita mengakomodir dua narasumber yang telah menyampaikan paparannya, terjadi satu pembahasan yang begitu alot sesungguhnya, tapi kemudian kita menyamakan persepsi dalam hal ini. Malam ini tepat jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, tugas yang diamanahkan pada Komisi 2 telah kita selesaikan dengan baik. Insya Allah besok kita akan paparkan pada saat rapat pleno di tempat semula. Harapan kami tentu dari apa yang dihasilkan oleh Komisi 2 ini akan menjadi pedoman atau acuan BPSDM Hukum dan HAM dalam menggapai keberhasilan BPSDM ke depan. Yakin dan percaya saya bahwa buah karya dari teman-teman semua, kecerdasan masing-masing telah terakomodir dan menghasilkan apa yang besok akan dipaparkan dalam rapat pleno. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Pokja Dukung Manajemen menyampaikan membahas beberapa hal yang menjadi melengkapi dokumen yang telah disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM. Di antaranya yang menjadi masukan dari kami adalah pelatihan terhadap para KUPT dalam skema pemahaman umum untuk pengelolaan dukungan manajemen, khususnya kepada KUPT baru yang berperan sebagai KPA. Demikian juga dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan fungsional, bahwa untuk pelatihan uji fungsi teknis dilakukan oleh pembinanya, dan untuk uji sosial kulturalnya dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Demikian. Terkait dengan kegiatan ini, pendapat Bapak gimana? Ya, kegiatan ini menjadi wadah untuk kita semua menyamakan informasi dan rencana besar pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM untuk 64.646 pegawai, dan peta jalan disusun ini kita harapkan sebagaimana keinginan dan rencana organisasi terlaksana dengan baik. SDM memang kunci dari berkembangnya dan eksisnya organisasi. Salam pembelajar.
ada tambahan, bukan tambahan, harus ada juga karena diklat perancang perundangan itu bukan hanya di Kemenkumham, tetapi juga ada di kementerian lembaga lain dan juga dari pemerintah daerah. Ini menjadi penting. Demikian juga dengan kebutuhan diklat para penyeluh hukum yang umumnya juga ada fungsional di KL maupun di pemerintah daerah itu. Dan yang berikutnya lagi ini, terima kasih Bu sudah memberikan satu masukan kepada tim Purpos very penting, yaitu materi terkait dengan masalah HAM. Masalah HAM ini mohon dimasukkan ke dalam masing-masing jenis diklat yang diselenggarakan. Ini sangat bagus sekali, ya. Artinya bahwa setiap peserta diklat itu juga ada kurikulum tentang HAM, itu bagus. Dan tadi juga sudah memberikan satu untuk penilaian kompetensi, ya, juga sudah ada target-targetnya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya adalah kita lanjut pada Pokja 4 untuk bidang pelayanan hukum. Kami silakan Pak Adil Sulawesi Utara. Untuk menjadi tim perumus di Pokja 4 dan di Komisi 3, ada beberapa hal yang dibahas di dalam Pokja 4, ya. Yang pertama adalah mengenai matrek jalan atau roadmap peta teknis pelayanan hukum, dan yang kedua mengenai fungsional dan hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah matrek jalan penilaian kompetensi. Saya akan mencoba memulai dari yang pertama, yaitu terima kasih atas ketersediaannya masih tetap duduk meskipun hati tak tenang. Kami sangat mengetahui itu, dan kami informasikan bahwa dari hasil rumusan yang sudah disusun oleh Bapak dan Ibu sekalian, besok lusa Pak Kepala BPSDM pada saat acara penutupan akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama dari perwakilan Eselon 1 dan juga seluruh Kakanwil dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan pelatihan bagi seluruh ASN yang berada di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Bapak dan Ibu dapat menghadiri penutupan, meskipun kami tahu tadi ada beberapa yang ada rencana keberangkatan agenda yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti penutupan besok hadir semua sehingga penandatanganan tidak terkendala oleh ketidakhadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Pak Pengarah. Kita akan lakukan penutupan jam 8 pagi Bapak, jam 8 pagi insya Allah. Nah ini kembali kepada Bapak dan Ibu tentunya, sarapannya bisa nggak selesai jam 7.30, itu saja. Kami kembali kepada ya, pakaiannya hitam putih atau putih hitam boleh ya, tapi jangan dibalik, hitamnya di atas putihnya di bawah, itu nanti mau main golok ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kepada seluruh tim yang bertugas dari BPSDM dan tim Asrot sangat luar biasa, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.